Oke, kita melanjutkan serial tentang Otsutsuki. Kali ini yang akan kita breakdown lebih dalam adalah dua Otsutsuki yang berinkarnasi, Indra serta Asura. Nah, ngomongin tentang Otsutsuki ini memang sangat menarik. Ribuan tahun yang lalu, setelah era Rikudo Sennin itu tenar, mereka ini memiliki dua orang putra potensialnya, dan salah satu yang mewarisi kekuatan Rikudo. Namun karena sebuah alasan dan agenda lain, salah satunya ini memiliki jalan dan pandangan hidupnya sendiri. Nah, kisah tentang Indra dan Asura Otsutsuki ini ternyata dikemas melalui salah satu cerita legenda hidup raya Jepang dan kebudayaan mereka, bahwa mereka ini referensi dari dua orang dewa sekaligus. Asura dan Indra memiliki kelebihannya sendiri-sendiri, dan dalam kisah shinobi inilah yang membuat mereka ini unik dibandingkan Otsutsuki lainnya. Oke, kita breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai legenda hidup dari kisah Indra dan Asura Otsutsuki sampai para klan keturunannya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, kita akan singgung sedikit dalam adaptasi nama Otsutsuki di masa lalu. Indra dan Asura sebenarnya juga diambil dari referensi cerita mengenai dewa-dewa seperti Amaterasu atau bahkan Tsukuyomi. Di Jepang sendiri yang mayoritas beragama Buddha dan Shinto, maka adaptasi dunia shinobi yang juga memiliki referensi akan hal itu. Dan salah satu yang paling terkenal adalah cerita Dewa Asura serta Dewa Indra. Nah, cerita tentang Asura dan Indra sangat populer dalam kalangan pop culture Jepang sendiri, seperti di berbagai cerita anime. Tidak hanya Naruto tentunya. Kemampuan dewa-dewa ini juga diadaptasi ke berbagai serial. Salah satunya yang kita bahas saat ini adalah cerita shinobi. Oke, itulah konsep awal Indra dan Asura dalam kisah Naruto Shippuden. Nah, kita langsung masuk ke era ninsu. Perubahan besar akan terjadi karena lahirnya sebuah ninjutsu. Nah, ribuan tahun yang lalu, saat dimana Rikudo Sennin kondang sebagai sang penyatu dan penyelamat bumi yang telah memiliki keturunannya itu, dua orang putra yang gagah itu bernama Indra yang tertua dan Asura yang termuda. Rikudo Sennin mendidiknya dan membanggakan keduanya. Saat itu, sebenarnya Indra ini sangat menyayangi adiknya sewaktu masih belia. Bahkan tak tanggung-tanggung nih, siapapun yang menyakiti adiknya Asura itu, Indra akan menggunakan teknik petir. Nah, di saat itu, ninsu itu memang sudah diberdayakan oleh Rikudo Sennin. Namun setelah lahirnya Indra, Hagoromo sadar bahwa putra pertamanya ini memiliki potensi sangat luar biasa besar, sebuah kekuatan. Bahkan saking cerdasnya nih, sejak belia Indra ini berhasil mengembangkan ninsu menjadi sebuah perpaduan elemen dasar yang dimiliki oleh setiap orang, yang berguna membantu membakar, menyirami, atau bahkan menumbuhkan ladang petani saat itu. Itulah yang kita kenal sebagai ninjutsu. Cerita ini semuanya berawal dari Indra Otsutsuki. Nah, sementara sang kakak sendiri yang menunjukkan potensi besarnya di masa belia, lain halnya dengan sang adik Asura. Dia terkesan sangat manja, pemalu, dan selalu bersembunyi di balik kakaknya Indra itu. Sampai pada sebuah momen keduanya itu tumbuh dewasa. Nah, kisah mereka yang akur itu akhirnya perlahan-lahan mulai berubah sejak kemunculan makhluk satu ini, ya dia adalah Zetsu hitam. Inilah awal dimana Indra dan Asura muda memiliki tugas masing-masing, dan satu di antara mereka nanti akan mewarisi kemampuan tertinggi Hagoromo ayahnya itu yang dikenal sebagai Rikudo. Dari sini Zetsu hitam mulai berperan nih. Setelah dewasa, Indra yang begitu penolong di masa lalu itu berubah menjadi karakter yang keras dan penuh ambisi. Inilah jalan masuk termudah bagi Zetsu hitam, dimana ketika Indra berlatih di sebuah hutan sendirian, Zetsu akhirnya beberapa kali muncul dan mengungkapkan kebenaran semuanya dan bermaksud menghasut Indra. Zetsu selalu membuat pikiran Indra itu bertanya-tanya, karena ia memberikan kejelasan tentang akhir dari ninsu dan peluang Asura mendapati kekuatan Rikudo dibandingkan dengannya. Karena itu, ia adalah putra tersayang dan paling dekat dengan orang-orang saat itu. Itulah yang selalu Zetsu hitam hasut untuk Indra. Nah, yang menarik nih, sampai pada momen di saat Hagoromo itu mengutus mereka ke suatu tempat untuk memperbaiki masalah yang belum sempat dibereskan Hagoromo di masa mudanya, Indra dengan kekuatan dan talenta hebat sejak lahir itu tidak begitu kesusahan menjalankannya. Tetapi masalahnya satu, dia tidak membutuhkan bantuan orang lain dan terkesan arogan. Menurutnya mereka itu hanya akan mengganggunya, dan itulah sebabnya misi itu dikerjakan Indra sendirian. Sementara itu, sang adik Asura yang mendapati misi serupa, ia dengan susah payah membuat dan menyelesaikan misi itu dibantu dengan orang-orang yang percaya dengannya. Nah, hasilnya Asura juga berhasil menjalankan misi itu meskipun dengan susah payah.
Nah, singkat cerita nih, tibalah momen mereka kembali ke rumah dan Hagoromo mengetahui semua itu, lalu memuji sifat dari sang adik Asura. Nah, inilah kali dimana Zetsu itu masuk pikiran Indra lagi bahwa Asura yang tidak bisa apa-apa itu tidak akan mungkin mendapatkan kekuatan Rikudo. Namun pada akhirnya di hari-hari terakhirnya, sang ayah itu benar memberikan kekuatan itu kepada sang adik Asura Otsutsuki. Nah, catatan di sini sebenarnya Asura itu tidak benar-benar ingin menerima kekuatan itu, ia malah ingin sang kakak yang mendapatkannya dan malah merasa senang karena selalu bersama dengan Indra. Tetapi karena sebuah rasa kecewa yang besar itu terhadap ayahnya, Indra Otsutsuki itu malah menjadi sangat marah. Nah, inilah momen lagi dimana lagi-lagi Zetsu hitam mempengaruhi pikiran Indra. Hagoromo itu bukanlah tanpa pikir panjang. Ia mempertimbangkan jika kekuatan itu ia berikan kepada putra tertuanya, meskipun dengan bakat lebih tinggi dari Asura, tetapi emosinya itu terlalu tinggi dan ia sangatlah tidak dekat dengan orang-orang. Apalagi Indra semakin hari semakin keras. Saya pada momen nih, Indra itu akhirnya pecah dengan mereka dan meninggalkan keluarga itu. Nah, tetapi sebelum itu Indra itu sempat membangkitkan Mangekyo Sharingan setelah ia membunuh beberapa teman terdekatnya. Itulah kali pertama Indra mendapati kekuatan besar dari Mangekyo Sharingan. Cerita pertama dari Asura Indra, konfliknya dimulai dari itu tadi. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi nih, dimana kisah dua orang saudara dahulunya itu saling melindungi malah bernasib tragis dan akan terlibat peperangan berkepanjangan. Saat itu, ada hari di mana Indra itu menyerang ayahnya sendiri bersama dengan para pengikut ninsu. Di sana pertama kali kita diperlihatkan ia menggunakan Susanoo super besar kala itu. Namun tentu saja, sabetan pedang Indra mampu ditahan oleh tongkat Rikudo dari Asura. Nah, peperangan besar-besaran itu sudah tidak tampak seperti saudara lagi. Setelah Hagoromo dan ikatan ninsu memberinya kekuatan kepada Asura, tiba-tiba Mokuton Buddha Shinsu Senju itu bangkit dengan sangat gagah dan tangan-tangan itu meluluhlantahkan pertahanan Susanoo Indra. Nah, inilah hari di mana Indra pertama kali kalah dan itu bersumpah dendam akan menghancurkan keturunan Asura Otsutsuki. Nah, sampailah di momen yang sama nih, Hagoromo yang sudah menua dan ia terlihat sekarat itu, di malam itu datanglah Indra menemuinya. Indra memang tidak berniat membunuh Hagoromo, ia hanyalah menyampaikan pesan bahwa ayahnya dianggap keliru karena memberikan kekuatan besar itu kepada putra termudanya dan sangat takut akan kekuatan nenek. Yang nenek yang dimaksud Indra itu adalah Kaguya sendiri. Hari itu Indra mengikrarkan, sampai di mana diriku akan lenyap dari dunia ini nanti, jiwaku akan terus berinkarnasi, ayah. Dan setelah itu Indra menghilang. Nah, di momen lain, sesaat sebelum kematiannya, Hagoromo memberitahukan semua itu kepada Asura jika kakaknya baru saja menjenguknya, tetapi meninggalkan kata-kata seperti itu. Nah, dengan sangat kesal dan marah itu, Asura juga menjawabnya, sama sepertinya sampai kapanpun meski diriku sudah lenyap di dunia ini, jiwaku juga akan terus berinkarnasi. Itulah yang menjadi gambaran besar tentang dua Otsutsuki yang saling berinkarnasi, di mana cerita tentang Asura dan Indra ini memang sangat krusial dan sangat menarik sekali. Pasalnya secara tidak langsung melalui ikatan Hagoromo inilah dunia shinobi dan sejarah-sejarahnya akhirnya dibentuk. Nah, gini, di era Boruto saat ini setidaknya kita telah mengenal banyak sekali klan-klan hebat yang masih bertahan kan. Mereka ini adalah Uzumaki, Uchiha, Senju, Sarutobi atau bahkan para klan hebat lainnya. Namun tahu nggak sih, seperti yang kita bahas sebelumnya, jika di dunia shinobi ini awalnya juga bersumber dari seorang Otsutsuki. Jika induknya adalah Kaguya, maka ada beberapa klan yang keturunan langsung dari para penerusnya itu, seperti Hagoromo, dan salah satu yang paling fenomenal adalah Asura serta Indra karena jiwa mereka itu berinkarnasi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke beberapa klan peninggalan dari kedua Otsutsuki ini, kita jelaskan dulu nih di sini. Nah, umumnya setiap klan dalam tiap desa itu memiliki leluhurnya sendiri. Desa Kirigakure contohnya. Mereka ini identik dengan air. Bahkan di masa lalu ada seorang leluhurnya yang dikenal sangat ahli dalam Mizubunshin atau teknik-teknik air. Dia adalah Gangetsu Hozuki. Nah, klan ini dikenal menguasai negara Kirigakure secara turun-temurun. Klan tersohor ini adalah Hozuki. Bahkan setelah Gangetsu akan lahir seorang bocah pemimpin 7 shinobi katana juga menguasai semua pedang tersebut. Dia adalah kakak Suigetsu sendiri, namanya Mangetsu Hozuki. Nah, namun kalau lebih jauh lagi, semua kekuatan ini awalnya juga berasal dari bangsa Dewa Otsutsuki sendiri. Sebelum adanya dunia shinobi sendiri nih, Hagoromo menciptakan ninsu. Fungsinya agar setiap manusia itu saling terhubung dengan cinta kasih sayang. Tanpa peperangan, ikatan di antara mereka ini membentuk kekuatan yang kuat. Seperti awalnya ninsu awal nih, kondisi ini mendadak berubah setelah era Indra Otsutsuki. Ninsu saat itu berubah menjadi ninjutsu. Nah, dari sinilah lahir banyak sekali teknik-teknik dasar seperti api, petir, air, atau bahkan udara, dan masih banyak lagi yang kemudian masa melekat pada setiap desa yang juga sebagai teknik dasar bagi tiap shinobinya. Nah, tidak hanya itu nih, ninjutsu lebih mengesankan lagi karena mereka memiliki sebuah segel-segel khusus.
Bahkan di zaman Hagoromo sendiri dan para putranya itu, teknik-teknik mirip Chidori, Raikiri atau bahkan Katon ini juga sudah pernah digunakan. Cuma di masa itu memang belum ada namanya. Setelah memasuki dunia shinobi sendiri, barulah para ninja itu menamai teknik-teknik tersebut. Nah, karena situasinya itu sudah penuh akan konflik peperangan dan salah satu penjaga terkuat bagi tiap desa adalah shinobi, inilah warisan dari apa yang diciptakan oleh Indra serta Asura. Nah, lalu pertanyaannya, emang klan terkuat apa sih yang ditinggalkan oleh Indra serta Asura ini? Oke, pertama dari Indra Otsutsuki. Ya, Indra dalam dunia shinobi memang dikenal sebagai salah satu pendiri ninjutsu. Bahkan Indra lah yang membentuk sistem shinobi yang dimanipulasi juga oleh Zetsu Hitam. Dimana saat itu Otsutsuki Indra juga dianggap sebagai leluhur dan klan peninggalan terkuatnya adalah klan Uchiha. Nah, sampai sekarang jika ditanya siapa pendiri klan Uchiha, pasti rata-rata menjawab adalah Uchiha Madara kan? Ya, ini memang benar juga sih. Madara memang memimpin klan Uchiha pertama itu. Di masa itu ya bersama dengan sang adiknya itu dikenal sebagai salah satu tokoh yang bisa mengimbangi kegemilangan Tobirama serta Hashirama. Namun jika lebih jauh lagi, klan Uchiha itu sebenarnya berasal dari seorang Otsutsuki, dia adalah Indra. Nah, seperti yang kita tahu nih, anak Hagoromo ini dikenal sangat ahli dalam teknik Katon. Indra Otsutsuki juga mahir berbagai elemen petir karena ia menciptakan ninjutsu, apalagi dengan teknik api sendiri. Bakat Indra itu memang luar biasa seperti kebanyakan Uchiha. Nah, yang membuktikan jika Indra adalah leluhur Uchiha tentu Dojutsu Sharingan-nya. Bahkan nih, Indra Otsutsuki juga mengaktifkan Mangekyo Sharingan, lalu membangkitkan teknik Susanoo raksasa. Lalu pada sisa-sisa hidupnya, ia berjanji jika jiwanya akan terus bereinkarnasi, kemudian ia sampai kepada klan Uchiha. Dan seseorang reinkarnasinya adalah Uchiha Madara. Nah, itulah kebenarannya. Nah, kemudian yang kedua dari Asura Otsutsuki sendiri. Nah, Asura juga dikenal sebagai orang terkuat di masa itu, satu era dengan sang kakak. Lahir dan besar di balik bayang-bayang Indra Otsutsuki sendiri, akhir hubungan keduanya adalah persaingan antar individu. Asura setelah dewasa sangat luar biasa kuat karena ia mewarisi teknik Rikudo, dan di saat itu Asura juga dianggap sebagai leluhur. Salah satu yang terkuat adalah klan Senju Hutan. Nah, era Boruto mungkin sudah ada yang tahu nih, jika klan Senju adalah salah satu pendiri Konoha, dengan orang terkuatnya tentunya adalah Tuan Hashirama. Dua shinobi pertama ini dianggap sebagai rival Madara, juga seorang leluhur dari klan Senju sendiri. Di masa itu, Senju Hutan memiliki nama-nama mentereng tidak kalah dari Uchiha. Sejak di masa lampau pun, kedua klan ini sudah menjadi rival dimanapun. Namun, jika ditelisik lebih dalam lagi, klan Senju Hutan sendiri awalnya juga berasal dari Otsutsuki. Dia adalah Asura. Otsutsuki tersebut memiliki sistem yang masih berpegang dengan ikatan seperti ninsu. Dan ini tentu sama dengan apa yang sering diajarkan oleh Hashirama. Satu hal yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi nih adalah soal teknik Mokuton Shinshu Senju. Asura di masa lalu itu sudah memiliki Rikudo mode juga karena ikatan ninsu, dan ia bisa membangkitkan patung Buddha raksasa. Dan tahu kan, ini serupa dengan teknik pamungkas Hashirama sendiri Mokuton. Jika ia sudah dikombinasikan dengan teknik Senjutsunya itu, patung Buddha 1000 tangan tersebut bahkan mampu menghancurkan Susanoo terkuat sekalipun. Dalam kasusnya di sini adalah milik Madara. Dan dari sini sudah sangat jelas nih jika Asura adalah leluhur bagi klan Senju Hutan, dan kita tahu pula Hashirama adalah reinkarnasi dari Asura Otsutsuki. Nah, konon ada kabar pula nih jika Asura Otsutsuki itu juga dianggap sebagai leluhur bagi klan di Usoshiyogakure. Mereka ini adalah klan Uzumaki, orang-orang dengan jumlah cakra tak terbatas dan juga dikatakan pemilik dari segel-segel terkuat yang pernah ada. Klan Uzumaki saat ini memang juga identik dengan sistem ninsu, ikatan seperti yang selalu dikatakan oleh Naruto. Jika memang ada kemungkinan nih, jika selain Senju Hutan, klan Uzumaki juga keturunan Asura, dan ini juga diperkuat lagi di mana jiwa Asura juga kembali bereinkarnasi ke tubuh Uzumaki Naruto, sementara jiwa Indra bereinkarnasi ke dalam tubuh Uchiha Sasuke. Nah, inilah kebenaran tentang cerita dua Otsutsuki yang bereinkarnasi di masa itu. Lalu, di era sekarang ini, di mana keduanya adalah para Otsutsuki cabang, mereka di masa lalu diperlihatkan memiliki kekuatan sangat overpower. Lalu, bagaimana dengan para Otsutsuki utama di era sekarang ini? Nah, semakin kesini kisah shinobi di masa lalu dan masa kini perlahan-lahan itu mulai nyambung, apalagi sudah masuk ke pertempuran dengan petinggi mereka Jigen kemarin itu. Dan tentunya salah satu misteri yang wajib kita bongkar berikutnya adalah Amado. Sepakat nggak? Semoga jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai legenda hidup dari kisah Indra dan Asura Otsutsuki sampai ke para klan keturunannya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.